Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga diberikan kesehatan yang terbaik dan juga bisa menjalankan aktivitas kita dengan baik di tahun ini. Amin, amin ya robbal alamin. Perkenalkan, saya Ricky Stompul sebagai pembawa acara untuk acara yang kita di pagi hari sampai dengan siang hari ini. Dan saat ini juga kami ingin mengucapkan selamat datang saat ini kepada yang saat ini sudah hadir bersama dengan kita selaku tim prinsipal dari Ducati MX Team Indonesia, Bapak Jimmy Budijanto. Kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Saat ini beliau akan hadir bersama dengan kita. Saat ini juga sudah hadir bersama dengan kita selaku tim manajer Ducati MX Team Indonesia, Bapak Joni Pranata. Wow. Oh, boleh diri sebentar nggak sih? Boleh diri sebentar nggak sih? This is our legend, ladies and gentlemen. Terima kasih banyak. Dan saat ini juga sudah hadir selaku Head of Operation Ducati MX Team Indonesia, Bapak Cok Ari Wibisana. Oh, boleh diri sebentar? Iya, terima kasih banyak. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dan saat ini juga sudah bersama dengan kita selaku Head of Technical Ducati MX Team Indonesia yang akrab dipanggil Paduka Dito Mulyawadi. Beliau hadir di sana. Terima kasih banyak. Dan saat ini juga sudah bergabung bersama dengan kita. Selamat pagi dan selamat datang selaku Commercial and Communication Director Ducati MX Team Indonesia, Ibu Ines Lauri. Hai Bu Ines. Terima kasih banyak. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Dan tentu saja saat ini juga bersama dengan kita juga hadir kali ini adalah pembalap atau juga legenda motocross yang hadir dengan kita ada Mr. Agi Agassi. Sudah hadir ke beliau? Oh, on the way. Dan juga Bapak Aib Dadang saat ini juga on the way, Om. Wah, oke. Sudah hadir belakang. Terima kasih banyak. Wah, ini dia. Wah, our legend juga sudah hadir. Dan hadirin sekalian, tentu saja rekan-rekan kami yang tercinta, kami tidak akan bisa berdiri bersama-sama. Tentu saja kami membutuhkan juga partner kerjasama yang saat ini juga sudah hadir bersama dengan kita selaku Vice President Road to Market Shell Lubricants Indonesia, Bapak Edward Satrio. Terima kasih banyak Pak Edward sudah hadir. Dan saat ini juga sudah hadir bersama dengan kita dari Lead Indonesia, Bapak John Laksana dan juga Ibu Jessica Laksana. Hai Om John, apa kabar? Dan sudah hadir juga bersama dengan kita juga dari Orca Power Gear, Bapak Romi Sofyan. Hai Pak Romi, apa kabar? Dan tentu saja selaku Chief Marketing Officer dari Insta360, Bapak Bagus Widianto. Sudah hadir? Oke. Oh Pak, di sana Pak. Kita boleh gabung di sini? Baik. Terima kasih banyak. Kita berikan tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian. Dan tentu saja kepada rekan-rekan media kami tercinta baik dari cetak elektronik dan juga online. Dan tentu saja juga kepada motorcycle enthusiast, rekan-rekan bloggers dan juga vloggers yang saat ini juga sudah hadir. Kami juga mengucapkan selamat datang dan terima kasih banyak untuk waktunya untuk boleh hadir di tempat ini untuk bisa menjadi saksi dari undangan kita yang saat ini kita hadirkan. Dimana kita tahu hadirin sekalian, kita mempunyai acara inaugurasi Ducati MX Team Indonesia, peresmian tim motocross Ducati pertama di tanah air. Hadirin sekalian, hari ini adalah tonggak sejarah bagi kami semuanya karena secara resmi diperkenalkan sebagai tim balap motocross Ducati pertama di tanah air Indonesia kita tercinta ini. Ducati MX Team Indonesia telah aktif menjalani sejumlah rangkaian balapan pada kuartal akhir tahun 2025 yang lalu sebagai bagian dari tahap riset dan juga pengembangan. Masa-masa tersebut membentuk kerjasama tim yang solid, ditambah lagi sebagai dukungan dengan luar biasanya dari teknologi elektronik yang luar biasa, yang unggul dan juga berkualitas dari Ducati Desmo 450 MX. Membuat tim ini menjadi lebih berprestasi dan tentu saja kami yakin bisa menyongsong untuk kalender balap baik nasional dan juga internasional di season 2026. Dan tentu saja kami yakin sebelum kita bisa mulai rangkaian acara kita akan kurang tepat rasanya kalau hadirin sekalian yang saat ini sudah hadir tidak disambut langsung dari tim prinsipalnya dari Ducati MX Team Indonesia. Oleh karena itu hadirin sekalian, kita akan mengundang untuk bisa memberikan sambutan kepada kita semuanya. Welcome dan juga mengatakan untuk acara kita di hari ini, kami langsung mengundang selaku tim prinsipal Bapak Jimmy Budijanto. Kami persilakan.
Selamat pagi kepada teman-teman semua. Salam sehat dan sejahtera buat kita semua ya. Selamat datang di acara inaugurasi Ducati MX Team Indonesia, tim motorcross Ducati pertama yang ada di tanah air. Perkenalkan, saya Wijanto selaku tim principal dan juga sebagai CEO daripada agen merek Ducati untuk area Indonesia. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat yang kita dapat berkumpul di sini. Kemudian saya sebesar-besarnya kepada para partner yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan sehingga Ducati MX Team tidak berkembang hingga saat ini. Antara lain kepada Shell Indonesia atas dukungan finansial yang diberikan serta sebagai mitra teknis melalui penyediaan pelumas berkualitas tinggi. Kontribusi ini memiliki peran yang sangat signifikan dan menjaga sekaligus meningkatkan performa Desmo MX agar selalu berada pada kondisi optimal. Sebagaimana kita ketahui bersama, Shell sendiri secara global merupakan strategis Ducati, dan kolaborasi yang kuat ini dengan bangga kami lanjutkan serta berkuat di tingkat nasional. Yang kedua, kepada Lead Indonesia yang diwakili oleh Bapak John Laksana dan Ibu Jessica ya, atas dukungan melalui penyediaan racing gear dan protektor yang memadai bagi para riders, memberikan perlindungan optimal serta peace of mind sehingga para riders dapat tampil maksimal dalam meraih hasil terbaik di setiap pertandingan. Yang ketiga, kepada Orca Powerwear yang diwakili Pak Romi Sofyan selaku pemilik. Terima kasih Pak Romi atas dukungan dalam menyediakan apparel balap bagi riders serta seragam tim. Dukungan ini tidak hanya menunjang kenyamanan dan performa riders di lintasan, tapi juga memastikan tampilan tim yang profesional, modern, dan berkarakter. Yang keempat, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Insta360 yang diwakili dalam hal ini oleh Bapak Bagus Widianto selaku Chief Marketing Officer. Insta360 ini banyak membantu kita Pak, khususnya dalam memantau riders baik melakukan latihan maupun pada waktu race, sehingga apa kesalahan dan improvisasi itu semua dimonitor secara digital. Itu berkat 360, berkat Insta360. Terakhir kami mengucapkan kepada Marco Biondi selaku CEO daripada Ducati Asia Pasifik, kepada Claudio Dominiciri dan Francisco Malaysia dari Ducati Motor Holding atas dukungannya, dan kepada Pirelli Worldwide sebagai partner teknis menyediakan ban dengan spesifikasi terbaik di setiap balapan. Sehubungan dengan adanya rencana kita untuk balap mengikuti kejurnas motocross di Thailand untuk 2026. Akhir kata, dari seluruh rangkaian yang telah kami jalani pada kuartal akhir 2025 menjadi fondasi yang kuat dalam membangun kesiapan Ducati MX Team Indonesia menghadapi musim balap 2026. Dengan dukungan para mitra strategis, dedikasi Sutin, serta semangat juang para rider, kami optimis Ducati MX Team Indonesia mampu meraih prestasi terbaik dan mengharumkan nama Indonesia tingkat nasional maupun internasional. Moto saya adalah satu, membangun kebangsaan sebagai anak bangsa untuk mengharumkan nama Indonesia di tingkat Asia Tenggara. Itu tujuan saya. Terima kasih sekali lagi atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan. Mari melangkah menyongsong musim 2026 dengan optimis dan pencapaian. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Jimmy Widianto selaku tim prinsipal. Dan sekali lagi kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian. Kalau tadi untuk acara kita ini sudah boleh dibuka dan juga disambut dengan baik oleh Bapak Jimmy Widianto selaku tim prinsipal, dan juga memberikan salam hangatnya juga kepada partner-partner kerjasama kami. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian yang sudah hadir. Tentu saja kami yakin rekan-rekan media sekalian ataupun juga seluruh tamu undangan ingin mengetahui lebih lanjut tentang peluru yang akan kami pergunakan ataupun juga kendaraan motor yang akan kami pergunakan untuk bisa berkompetisi di season 2026.
di mana kita tahu kita menggunakan Ducati Desmo 450 MX, dan langsung saja untuk bisa menjelaskan lebih lanjut tentang motor andalan kita ini, selaku Head of Technical Ducati MX Team Indonesia adalah Mr. Dito Mulyawadi. Kami persilakan. Kalau beliau yang ngomong, Pak Duka silakan. Terima kasih, Mas. Silakan. Baik, selamat pagi semua rekan-rekan, para sponsor. Selamat pagi, manajer tim Pak Joni, Pak Cok. Selamat pagi rekan-rekan media. Saya akan sedikit menerangkan teknikal dari Desmo 450 MX Factory yang akan kita pakai di 2026. Jadi 2025 kita pakai yang base, lalu di 2025 kita pakai yang base, 2026 kita pakai yang factory. Untuk Pak Joni, mohon maaf Pak, agak sedikit membosankan karena mungkin Pak Joni udah tahu speknya dengan baik dan detail. Oke, motor ini didevelop di race track oleh Ducati. Jadi didevelop di MX1 Prestige Championship, lalu juga di MXGP oleh kedua pembalap ini, Guadagnino ini dan Stewart. Ini livery ya, yang ditentukan oleh factory. Jadi ini terinspirasi dari DNA balapnya Ducati, termasuk dari MotoGP. Kalau kita lihat ada stripingnya ini, jadi MotoGP sama seperti ini, Superbike sama seperti ini, dan juga MXGP. Jadi ini livery terinspirasi dari Ducati Corse itu sendiri. Tampak atas, motor ini cukup ramping, bahkan dari beberapa yang sudah mengendarainya, 450 ini tidak terasa seperti 450. Jadi naiknya hampir sama seperti 250, bahkan di bawahnya. Untuk motor yang factory, jadi kita ada beberapa perbedaan dari yang base, ada beberapa aksesoris yang akan kita terangkan di slide berikutnya. Light and Agile, motor ini beratnya hanya 104 kilo, di mana setelah menggunakan beberapa parts sehingga dia lebih ringan 0,8 kg dibandingkan Desmo 450 MX yang base. Ya, jadi dia lebih enteng. Ini termasuk kelas yang cukup enteng di MX1 ya. Fuel tank capacity 7,2 liter sama dengan yang base. Lalu menggunakan mesin Desmo 450 engine. Isi silinder 450 seperti kita tahu. Namun yang paling berbeda dari mesin yang lain adalah tetap menggunakan DNA racingnya Ducati, yaitu Desmo valve. Ya, jadi mesin ini menggunakan Desmodromic DLHC dan dapat memberikan putaran mesin yang cukup tinggi dibandingkan dengan rival-rivalnya di kelas MX1. Long maintenance interval, oke? Untuk interval perawatan dari mesin Desmo 450 MX ini termasuk salah satu yang cukup panjang intervalnya. Engine oil filter 15 jam, piston replacement 45 jam, dan yang lainnya mengikuti, dan paling main engine service 90 jam. Ini nanti ada termasuk penggantian blok, piston, dan juga penyetelan dari Desmodromicnya. Akrapovic Full Titanium Exhaust with Resonator. Jadi untuk motor yang factory ini dari pabriknya sudah menggunakan knalpot Akrapovic, di mana knalpot Akrapovic ini juga menyumbangkan pemotongan beban sampai 1,7 kg ya. Mapping, jadi dari ECU-nya untuk motor factory itu sudah menggunakan mapping yang berbeda. Ada dedicated engine map, di mana peak power dan torque-nya memang sama dengan yang base, tetap di 63,5 horsepower dengan Newton 53,5 Newton meter. Namun pembagian tenaganya cukup merata sehingga motor ini dapat mudah all shot dan sampai RPM tertingginya di 11.900
itu dapat menyalurkan tenaga dengan baik. Main features seperti tadi yang sudah saya bicarakan bahwa motor ini mesinnya menggunakan Desmodromic, ya. Jadi Desmodromic sama seperti dengan mesin-mesin Ducati high performance yang lain di MotoGP, SBK semuanya menggunakan Desmodromic valves, ya. Dan ini menggunakan titanium intakes valves serta steel valves pada bagian exhaust. Showa suspension. Nah, ini perbedaan dengan yang base juga. Jadi menggunakan Showa suspension 49 mm, di mana bagian asnya di coating dark Kashima. Ya, ini untuk memperlicin gerak dan juga lebih tahan dari goresan serta partikel-partikel kecil yang menghantam as ketika balap. Di bagian dalamnya ada super finishing, ya, menggunakan titanium oxide, sehingga ini juga termasuk salah satu untuk membuat suspensinya jauh lebih berfungsi dengan baik. Oke, bagian belakangnya menggunakan Showa 50 mm piston, sama dengan bagian belakang depannya. Ada dark Kashima coating dan juga titanium oxide coating pada bagian dalam. Beberapa aksesoris yang terpasang pada motor ini untuk mendapatkan potongan beban, yaitu ada triple clamp CNC di bagian depan berwarna black anodized, lalu juga ada whole shot device. Ini adalah seperti rekan-rekan tahu, ini untuk membantu start, front disc guard, lalu bersama skid plate, ya, ini untuk membuat disc depan tidak ada kotoran, dan juga skid plate melindungi bagian mesin. Ditambah dengan adanya rantai dari RK, ya, gold chain, berbeda dengan yang base menggunakan rantai biasa, ini diharapkan jauh lebih kuat. Kita masuk ke elektronik. Salah satu hal yang membedakan Desmo 450 MX dengan motor MX yang lain. Jadi elektroniknya dapat di customable, ya. Jadi riding mode-nya dapat di custom. Ada throttle response, ada 2 level menggunakan aplikasi. Launch control dapat disetel 3 level, engine brake control dapat disetel, dan Ducati traction controlnya pun dapat disetel tergantung dari pengendara dan juga sirkuit yang dilewati. Ini adalah default, ya. Jadi di dalam motornya itu ada 2 settingan riding mode, ada 2 settingan riding mode, ada hijau dan merah. Kalau defaultnya dari pabrik ini smooth, throttle response smooth, ini dinamik yang jauh lebih responsif. Traction controlnya 4, di sini traction control 2, maximum brake, di sini minimum brake, dan itu launch control mid, yang di sini express. Kalau kita lihat speed as, yang merah ini jauh lebih bertenaga daripada yang hijau. Bukan tenaganya yang di cutting, tapi lebih ke arah traction controlnya, ya. Ducati traction control ini adalah real traction control, jadi dia intervalnya terus menerus dikontrol oleh ECU. Traction control ini adalah yang didevelop oleh Ducati khusus untuk off-road. Jadi kalau di motor jalan raya seperti Panigale, Multistrada menggunakan traction control juga sama. Tapi di motor-motor on-road itu traction controlnya lebih ke arah safety, agar pengendara kita dapat nyaman dan aman di jalan licin misalnya, atau di kondisi-kondisi tertentu di jalan raya. Untuk yang off-road ini berbedanya adalah traction controlnya dikontrol secara closed loop, bukan untuk safety, tapi bagaimana caranya agar motor ini dapat jauh lebih melesat tanpa adanya slick yang berlebih. Jadi bukan buat safety, semua tetap kontrolnya dari pengendara, namun bagaimana caranya agar motor ini mendapatkan lap time yang jauh lebih cepat, ya. Oke, ini dapat disetel melalui aplikasi 4 level, lalu dapat deaktif dari handlebar. Nanti akan kita lihat. Ini traction controlnya. Jadi ini grip level adalah kondisi sirkuit. Ketika grip level pada sirkuitnya high, kita bisa input di 1.
Ini traction control levelnya 1, 2, 3, 4. Semakin besar angkanya, semakin besar interferensinya. Ya. Jadi ketika grip levelnya di sirkuit low, maka dinaikkan traction controlnya. Ini semua kembali lagi tergantung dari rider dan juga kondisi dari motor itu sendiri. Handlebar switch ini, jadi ini ada riding mode selection. Tadi yang A, B, ya, ada hijau, ada merah. Tadi kita udah lihat sebelumnya. Ada quick shifter, ada traction control, bisa kita on off, sama ada wifi modul. Ini wifi modul, nantinya kita dapat menyetel yang tadi customable itu melalui aplikasi. Ya. Ini dia. Jadi wifi modulnya terletak pada suspensi depan. Kita kaitkan begini. Yang dapat disetel adalah throttle response, traction control, launch control, engine brake control. Di dalam aplikasinya itu juga ada bike monitoring, ya, sama track maintenance service. Jadi motornya dapat kita masukkan maintenance-nya sehingga semuanya terdata dengan baik. Berikutnya juga ada suspension setup, bisa diatur di aplikasi. Oke. Ini tadi kalau kita lihat ini aplikasinya, ya, create and modify riding modes. Jadi riding modes yang default yang tadi kita sudah lihat, ini ada dua di sini, smooth dan dynamic. Tapi kita juga bisa rubah my modes. Jadi bisa dirubah semuanya, baik dari throttle response, engine brake control, traction control, launch control. Ini dirubah sesuai dengan karakter dari si pengendara. Begitu juga dengan karakter dari sirkuitnya. Kita lewat ke braking system menggunakan Brembo. Di depan 2 piston, belakang 1 piston, dan disknya sudah menggunakan Galver, ya, 260 di depan, 40 di belakang. Lalu velg menggunakan Exhaust Takasago, 21 inch di depan, belakang 19 inch. Dan ini menggunakan memiliki 4 position of handlebar, jadi pembalap dapat menyesuaikan sesuai dengan kontur badannya. Lalu high grip surfaces, ini membuat pengendara dapat mengontrol motor dengan baik. Jadi di sini ada high grip surface, di sini sudah ada high grip surface, di mana di motor lain mungkin ada yang beberapa harus ditambahkan aksesoris. Namun di motor ini sudah menjadi bagian dari motor itu sendiri, bagian sini dan bagian kaki. Oke. Ini sekilas anatomi dari Ducati MX Factory, ya. Fuel tank 7,2 liter, Brembo, ada link wifi module. Ini yang paling penting, Pak, link wifi module, agar kita dapat mengadjust motor ini sesuai dengan keinginan pengendara. Showa depan belakang Akrapovic full titanium, ya. Lalu depan belakang menggunakan disc galver. Kembali kita lihat di sini technical spec-nya adalah, jadi ini dari sistem elektronik, dedicated switch-nya ada di handlebar sebelah kiri, nanti bisa dilihat motornya. Lalu ada 2 riding modes engine yang merah dan hijau tadi, di mana merah dan hijau ini masing-masing dapat disetel, di custom sesuai dengan keinginan pengendara, ya. Dan ini yang sekali lagi saya bicara bahwa ini advanced traction control, bukan untuk safety, namun untuk mendapatkan lap time yang jauh lebih baik. Kira-kira itu saja dari Desmo 450 Factory yang ini technical spec-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dito Mulyawadi. Adukan, terima kasih banyak. Itulah dia tadi hadirin sekalian, di mana kita bisa melihat itulah dia senjata ataupun juga motor yang akan kami pergunakan untuk bisa melakukan kompetisi dan juga menangkan kompetisi 2026. Sebelum Anda bisa melihat secara langsung motornya, rekan-rekan media sekalian bisa berkenalan langsung dengan keseluruhan tim ini. Kami persilakan terlebih dahulu, kita akan bisa melihat video recap dari Ducati MX Team Indonesia.
Dan berikan tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian. Silakan bisa mempersiapkan kamera dan juga ponsel Anda. Dan inilah dia hadirin sekalian, kami akan langsung memperkenalkan kepada Anda di mana inilah dia Ducati Desmo 450 MX, our two riders from Ducati MX Team Indonesia. Our two riders, number 26 is Diva Istayana from Bali. Dan tentu saja number 24 adalah Hilman Maksum dari Cilacap. Kita berikan tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian. Sang juara nasional 2022-2023 dari MX1 yaitu adalah Hilman Maksum. Sang juara Asia 2019 yaitu adalah Diva Ismayana, dan juga menjadi juara ketiga juga tepatnya di Kuwait. Saya persilakan kepada tim dari Ducati MX Team Indonesia boleh membantu sebelum kita akan langsung bisa berkenalan langsung dengan dua riders dari Ducati MX Team Indonesia. Dan inilah dia kiri dan kanan motor yang saat tadi Mr. Dito Mulyawadi sudah boleh memberitahukan kepada kita, Ducati Desmo 450 MX. Dan tidak lupa juga kami juga mengucapkan selamat datang saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita selaku CEO-nya dari Ducati Indonesia, Bapak Eja Donasya. Terima kasih banyak Om Eja sudah hadir. Boleh ketika mikrofon dua riders kita. Hai guys. Hola, apa kabar? Apa kabar Hilman? Boleh sapa dulu teman-teman kita, rekan-rekan media kita di sini. Halo semuanya, selamat datang, selamat pagi. Oke, boleh tahu dulu nggak sih Diva dari mana, Hilman dari mana? Aku dari Bali. Dari Bali. Oke, beli Diva ya. Kalau kamu Hilman? Hilman dari Cilacap. Dari Kroya Cilacap. Wah, inilah dia juara MX1 kita 2022-2023. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian. Karena kebetulan bangkunya saat ini ada 4 dan langsung saja kita bisa mendengarkan langsung untuk bisa bersama-sama dengan kita. Kembali lagi kami mengundang selaku tim prinsipal dari Ducati MX Team Indonesia untuk boleh bergabung bersama dengan kami, Bapak Jimmy Budi Janto. Kami persilakan Pak Jimmy, boleh bergabung Pak Jimmy. Dan juga bergabung bersama dengan kita juga saat ini selaku tim manajer dari Ducati MX Team Indonesia, Bapak Jody Pranata. Silakan Pak Jimmy, boleh di sana Pak. Karena kami yakin kita juga bisa mendengarkan langsung untuk narasumber-narasumber bisa berbicara dengan kita semuanya. Wow, Pak Jimmy, Om Jody siap ya? Oh siap, terima kasih banyak. Dan sekali lagi congratulations untuk launching acara kita kali ini ataupun juga dari Ducati MX Team Indonesia. Sebelum saya akan mempersilahkan kepada rekan-rekan media sekalian, agak sedikit lucu tadi bertanya rekan-rekan media di belakang kepada tim prinsipal. Kebetulan 2 hari kemarin untuk Ducati MotoGP baru saja launching. Kenapa Ducati MX Team Indonesia juga hari ini Pak? Apakah ini ada bersinggungan atau gimana Pak? Silakan Pak. Secara kebetulan sih, tapi ya memang schedule launching dari mereka itu memang kita sudah tahu, dan kebetulan memang kita mau berangkat ke Thailand, jadi kita paskan waktunya. Jawabannya sih Pak, kan launching baru kemarin. Ya siap. Baik, terima kasih banyak Pak Jimmy. Langsung saja Pak, pertanyaan untuk Pak Jimmy selaku tim prinsipal. Kita tahu apa yang membuat Bapak yakin membentuk tim motocross Ducati di Indonesia, walaupun kita tahu segmen ini adalah sesuatu yang baru bagi Ducati. Silakan Pak. Ducati ini kan dikenal dengan elektronik. Bukan saya karena pemegang APM-nya Ducati, tapi pada waktu melihat spesifikasi motor ini sebelum di launching, memang motor ini mempunyai kelebihan yaitu satu ramping dan elektroniknya yang memang bekerja luar biasa. Kalau di brand kompetitor hanya on off, kalau di kita mungkin bisa dijust sampai 4 stage
Itu aja. Saya rasa itu sih kelebihannya. Baik, terima kasih banyak. Tadi kalau Pak Jimmy sempat menyinggung kita akan ada main berkompetisi internasional di luar Indonesia, Pak. Ini boleh tahu jadwal dan juga kapan kita akan start dan di mana negaranya? Di Asia Tenggara ini bukan menjadi rahasia lagi, bahwa Thailand itu adalah head of us secara riders, nomor 2 Indonesia dan dibarengin dengan negara lainnya. Tujuan saya adalah mengirim ke Thailand adalah untuk berkompetisi. Kalau kita bisa memenangkan di Thailand, berarti di Asia Tenggara kita secara langsung klaim diri kita menjadi nomor 1, dan itu baik untuk Indonesia. Biarlah rakyat Indonesia membangun kebanggaan buat bangsa kita sendiri, itu aja sih. Amin, terima kasih Pak Jimmy. Dan kita berikan tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu. Kami akan memberikan kesempatan kepada rekan-rekan media untuk bisa bertanya. Saat ini saya akan mengarahkan kepada Om Joni selaku tim manajer dari Ducati MX Team Indonesia. Om Joni, kita tahu memasuki level internasional di 2026, season yang baru dengan senjata adalah kita dari Ducati Desmo 450 MX ini. Ada strategi khusus nggak Om yang diterapkan? Karena kita tahu selaku legenda motocross Indonesia juga pasti tidak main-main ingin mengasah talenta-talenta terbaiknya dari Ducati MX Team Indonesia. Silakan Om. Terima kasih. Ya, kalau strategi khusus mungkin sebenarnya daripada balapan di nasional kita, mengingat Thailand ini persaingan sangat ketat untuk pembalap kita. Seperti dikatakan Pak Jimmy tadi bahwa level di Thailand mungkin sedikit di atas kita, tapi kita akan bersaing dengan mereka, dan kita berharap Diva dan Hilman pun bisa menunjukkan kualitas mereka untuk bisa bersaing, dan bahkan harapan kita mereka bisa memenangkan kejuaraan di Thailand ini. Kemudian ditambah lagi dengan beberapa rider top Indonesia juga akan ikut di kompetisi tersebut, sehingga kita sama aja level kejunas kita juga ikut plus bersaing dengan pembalap Thailand. Jadi tujuannya memang untuk meningkatkan performa rider-rider kita. Apalagi yang kita harapkan kalau mereka bisa bersaing dan bisa menangkan, itu akan bagus untuk perkembangan indeks di negara kita. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Om Joni. Om Joni mungkin boleh lebih dijelaskan lebih rinci lagi tentang JAP yang akan kita lakukan di tahun 2000. Juga tepatnya adalah kapan paling dekatnya kita hadir di sana? Kita akan berangkat ke Thailand 2 hari dari sekarang. Lusa kita sudah Ya, sampai Thailand. Wow. Karena event kejunas putaran pertama di Thailand itu tanggal 25. Jadi Kamis kita sudah berada di sana. Kemudian Senin atau Selasa kita kembali, dan putaran berikutnya itu bulan Februari dan Maret, kemudian April hingga Agustus putaran terakhir. Jadi putaran pertama itu tanggal 25 Januari, kedua tanggal 14 Februari, ketiga tanggal 15 Februari, keempat dan kelima 21-22 Maret, ke-6 dan ke-7 ke-6 dan 7 itu April 25-26, ke-8 ke-9 adalah 4 dan 5 Juli, ditutup pada putaran ke-10 tanggal 2 Agustus. Baik, wow cukup panjang ya Pak Jimmy ya. Karena kita tahu juga kalender eventnya dari kejuaraan nasional, tempatnya dari Ikatan Motor Indonesia, mungkin beberapa saat lagi juga akan keluar ya Pak. Jadi total ada berapa event ya kita ikuti di tahun ini? Total sekitar 20-21 event seluruh, dari Thailand 10, kemudian di nasional mungkin sekitar 10-11. Kita berharap kejuaraan nasional kita tidak ada tanggal yang bentrok dengan Thailand, sehingga kita bisa mengikuti seluruh putaran di Thailand. Baik, terima kasih banyak. Dan mungkin kami akan bertanya kepada dua riders kita, Diva Hilman. Diva Hilman, kita tahu kalian akan dipersenjatai dengan teknologi yang luar biasa, elektronik yang luar biasa dari Ducati Desmo 450 MX.
Apa komentar kalian dengan motor ini dan juga dengan teknologi elektroniknya yang belum dipunyai dari manufacturing lain? Silakan. Thank you waktunya. Selamat pagi semuanya. Sebenarnya saya rasakan pertama kali itu rasa nyaman dengan motor ini saat riding style, dibantu dengan teknologi yang luar biasa dari Ducati Desmo ini. Ada launch control, traction control, terus engine brake, sama quick shifter dan power yang luar biasa, dan handling yang sangat-sangat comfy dan enak itu membuat saya lebih nyaman saat di atas motor itu, dan otomatis speed bertambah dan memanage tenaga saat race itu lebih mudah, dan ya overall saya lebih confident lagi untuk menghadapi 2026 ini dan ready untuk achieve more podium. Wah, kita berikan tepuk tangan dong untuk Diva. Kalau tadi Diva, kali ini dan ciao. Ilman, bagaimana komentarnya tentang Ducati Desmo 450 MX? Kurang lebih ya sama seperti di Pala. Jangan sama dong, Nyon. Teknologinya dari traction control, launch control, quick shifter. Nah itu kalau dari traction control biasanya kalau kita kondisi sirkuit licin atau pasir bisa diubah-ubah traction controlnya. Jadi motornya bisa lebih smooth, bisa lebih agresif. Oke, terima kasih banyak. So Borlo View is ready for today, for this season. Iya dong, kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu dong. Luar biasa. Sebelum kami akan memberikan kesempatan kepada rekan-rekan media, boleh bertanya kepada 4 narasumber kita. Kebetulan di tengah-tengah kita juga kita kedatangan 2 legenda motorsport, motorcrossnya Indonesia. Ada Abang Aib Dadang, lalu juga ada Mas Agi yang bisa dikatakan adalah dulu wonder boy-nya dari motorcross Indonesia. Kita tahu Ducati MX Team Indonesia akan berkompetisi cukup panjang, total 20 event yang akan dilakukan di tahun 2026 ini. Apa komentarnya dari Akang Aib Dadang terlebih dahulu memotivasi mereka melakukan persiapan di tahun ini? Silakan. Selamat siang ya, buat selamat pagi lagi. Selamat siang, terima kasih waktunya. Saya lihat ya sedikit memberi motivasi aja buat adik-adik saya, Diva sama Ilman. Lebih fokus lagi, ini kesempatan ini tidak akan datang 2 kali buat kalian. Manfaatkan waktu ini, tunjukkan prestasi kalian. Jangan hanya di nasional, tapi di tingkat Asia dulu. Itu aja. Terima kasih juga buat Ducati udah support 2 pembalap terbaik di Indonesia untuk saat ini. Semoga ke depan Ducati dan para tim yang lainnya juga sukses di motocross. Ya, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Agi Ablasi. Terima kasih untuk Ducati Indonesia untuk diundang acara launching tim motocross ini. Yang pertama-tama saya ucapkan selamat dan sukses untuk Hilman dan Diva untuk mengikuti kejuaraan di Thailand. Sebenarnya kemarin sudah saya sampaikan ke Pak Jimmy, kita pembalap yang dibesarkan oleh Pak Joni Ternata dan Pak Jimmy pada saat 85 cc sampai juara nasional di 250 cc. Dulu saya berharap cita-cita besar pengen mengikuti kejuaraan di Thailand. Makanya saya sampaikan kepada Diva dan Hilman dengan kesempatan besar ini bisa memaksimalkan kesempatan bisa menjuarai di negara Thailand. Karena menurut saya dengan menjuarai di negara Thailand atau juara nasional Thailand ya sangat mudah untuk juara nasional di Indonesia. Itu yang pertama harapan saya. Yang kedua, dengan adanya tim Ducati ini bisa memicu atau men-trigger ATPM lain untuk membuat tim motocross. Karena saya lihat meskipun saya sudah berhenti balap 10 tahun, dalam 3-5 tahun terakhir hanya ada mungkin
motocross di Indonesia. Nah, harapan saya dengan ada tim Ducati ini mungkin ada tim pabrikan-pabrikan lain untuk bisa bersaing untuk memajukan motocross di Indonesia. Ya mungkin itu dari saya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Aryo Dadang, terima kasih banyak Mas Agi untuk sudah boleh hadir mensupport dan juga memberikan dukungan terbaik juga untuk persiapan yang akan dilakukan tepatnya di lusa akan sudah hadir di Thailand. Kali ini kami persilakan untuk boleh bertanya kepada 4 narasumber kita, baik selaku tim prinsipal, baik kepada tim manajer dan juga 2 riders dari Ducati MX Team Indonesia, kepada rekan-rekan media sekalian. Oh, sudah ada di ujung sana, Bro Didi. Sebentar, boleh berikan mikrofonnya?
kita baik dari Ducati MX Team Indonesia ataupun juga kepada partner-partner kami. Baik, saya akan ke sana. Ya, selamat siang Pak. Perkenalkan saya Padelski, content creator. Jadi pertanyaannya sebenarnya saya lebih kepo juga terhadap motornya mengenai sistem Desmodromic ini Pak. Ya, jadi saya pengen tahu kalau sebagai orang yang pencinta motor, terutama Ducati juga, Desmodromic itu kan kita kenal sebagai salah satu core-nya Ducati ya. Nah, bagaimana cara motor Desmo MX ini bertahan dan ketahanannya seperti apa di medan dirt bike ataupun medan-medan yang non aspal? Kurang lebih seperti itu sih Pak, lebih ke arah motornya. Terima kasih. Yes, karena konten kreator motor pasti mengarah ke motor ya. Iya. Daripada terima kasih banyak. Langsung aja, Bapak Jimmy Budijanto, kami persilakan Pak. Kalau ini Pak Dito yang dijawab. Baik, langsung Pak Duka yang menjawab. Maaf ya Pak. Silakan loh, Mas Dito. Saya itu punya kebanggaan, punya bosnya after sales lulusan Jerman diploma. Jadi kalau nggak bisa, malu juga dia. Mohon maaf Mas, tadi saya kurang menyimak karena saya lagi di belakang. Disuruh ke depan Bapak Jimmy. Oh ya, jadi diulang pertanyaan Pak. Ya boleh. Jadi sebenarnya simpel aja sih, saya mau yang tahu durability dari Desmodromic ini di Ducati MX ini seperti apa, karena seperti yang kita tahu medannya kan ini kan beririsan dengan tanah, terus Betul. kemudian non aspal gitu. Betul. Bagaimana dia bisa tetap sustain di medan tersebut gitu. Thank you, itu aja sih. Oke, sebenarnya gini, Desmodromic baik di mesin off-road dan on-road itu sama saja. Secara tekniknya semua sama, bahannya pun sama. Desmodromic makin ke belakang makin sempurna. Kalau kita lihat Desmodromic yang dulu, motor-motor lama, monster lama, itu perawatan Desmonya bisa di 25.000 km. Oke. Ya, nih kedepannya makin ke canggih, makin modern, sekarang naik di 35.000 km. Gitu. Jadi dia menemukan suatu meningkatkan lah kualitas dari Desmonya sendiri. Nah di motor off-road ini seperti kita lihat tadi itu di 90 jam. Jadi ini kan hitungannya jam bukan kilometer lagi. Jadi di 90 jam, 45 jam pertama kita ganti piston, lalu di 45 jam kedua atau di 90 jam itu kita ganti piston lagi, kita ganti bloknya serta Desmo service, itu namanya Desmo service. Jadi kita service Desmo menyesuaikan SIM-nya, menyesuaikan semuanya, dan apa yang rusak di situ harus diganti. Jadi di motor ini 90 jam. Sebenarnya 90 jam itu waktu yang interval yang cukup panjang di motor off-road ya. Jadi kalau kita lihat motor off-road yang lain, penyetelan klep itu bisa di angka 15 jam. Tapi kalau di Desmo ini justru malah lebih lama di 90 jam. Gitu sih. Jadi cukup kuat, cukup reliable di off-road. Siap, makasih Mas Dito. Sudah cukup semua. Mas Fadel cukup pertanyaannya? Wah, langsung jawab ya. 90 jam ini cukup 90 jam. lama loh. Wah, kita berikan tepuk tangan dulu. Dan kali ini kami persilakan 2 pertanyaan lagi untuk yang kedua ini. Kami persilakan. Sebelum kita akan berfoto bersama, ada 2 pertanyaan lagi. Kami persilakan. Ada atau ingin melakukan doorstop interview saja? Doorstop saja? Baik. Kalau begitu, kami persilakan untuk bisa mempersiapkan untuk